Shalom yang sadai. Puji nama Tuhan, kita ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kita akan beribadah, kita siapkan hati pikiran kita untuk memperingati Jumat Agung. Oleh sebab itu kita siapkan hati pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Karena kasih Yesus sangat kasih yang terindah. Hati yang mulia hanya kita temukan di dalam Yesus. Karya terbesar Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
Kami yang layak kami tinggikan, kami agungkan bersamanya. Terima kasih kalau saat ini kami masih bisa beribadah IKR Tuhan. Semuanya kami anugerahmu ya Bapa. Ini saatnya Bapa, kami mau siapkan hati kami. Biarlah kau taburi firman-Mu ya Bapa. Kalau firman-Mu adalah kebenaran dan kekuatan dalam hidup kami. Biarlah kami terus berjalan di dalam firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Kau yang mengurapi hamba-Mu Bapa. Biarlah pengurapan yang turun atas hamba-Mu Bapa. Biarlah pewahyuan demi pewahyuan akan firman-Mu Bapa turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, sehingga setiap perkataan dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan yang berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah kami semakin kecil dan Kau semakin besar Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, saat ini kita memperingati hari kematian Yesus 2000 tahun yang lalu yang biasa kita sebut Jumat Agung. Dan pada siang hari ini kita ibadah Jumat Agung sekaligus perjamuan kudus bersama dengan umat Tuhan yang ada di rumah. Kita akan masuk dalam ibadah yang penuh keberkatan ini lewat mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan siang hari ini adalah korban yang sejati. Kita sama-sama baca firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 18. Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 18. Semua umat Tuhan yang dikasih Tuhan, engkau yang ada di rumah, buka Alkitabmu, buka firman Tuhan. Kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Kita sama-sama menikmati firman Tuhan ini sebagai berkat buat kita di ibadah Jumat Agung ini. Tema firman Tuhan adalah korban yang sejati. Kita baca Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 18 dengan judul perikop persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita,
Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam abad budi mereka, akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Amin. Firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 1-18 ini berbicara tentang korban yang sejati. Apakah itu korban yang sejati? Kita perlu tahu dulu sejarah korban. Sejarah korban ada mulai dari Adam. Sejarah korban yang pertama adalah di Kejadian 3 ayat 21 dikatakan bahwa saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mulai ada rasa takut. Karena memang dosa mendatangkan rasa takut. Mereka sudah mulai merasa malu. Padahal dulu sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka telanjang, mereka tidak malu. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka malu. Dan itulah yang menjadi alasan munculnya korban yang pertama. Sehingga diambillah hewan. Kulit hewan dipakai untuk jadi pakaian untuk Adam dan Hawa. Untuk dipakai sebagai cawat untuk Adam dan Hawa. Karena mereka sudah merasakan adanya perasaan malu. Dan itulah pertama sekali ada korban hewan. Dan itu disebabkan oleh dosa. Dosa dari Adam dan Hawa. Dan dosa itu mengakibatkan kutuk untuk manusia. Yang tadinya manusia tidak ada rasa takut jadi rasa takut. Yang tadinya manusia yaitu Adam dan Hawa ada dalam zona nyaman, tapi karena mereka jatuh dalam dosa tidak ada lagi kenyamanan. Dan karena dosa manusia itu terjadilah kerusakan lingkungan, di mana hewan harus dikorbankan, tumbuh-tumbuhan harus dikorbankan. Itu makanya dosa itu dikatakan menghasilkan kutuk, menghasilkan penderitaan. Jadi korban pertama, sejarah dari korban adalah kulit hewan yang dipakai untuk pakaian untuk Adam dan Hawa. Itulah korban pertama. Korban yang kedua adalah korbannya Nuh. Nuh ketika ada dalam satu situasi membuat bahtera itu dengan turunnya air bah. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Dan pada saat Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera setelah mereka mendapatkan satu mujizat yang luar biasa, menerima keselamatan, sementara seluruh umat manusia pada saat itu tidak ada yang selamat keluar kecuali keluarga Nuh. Dan ketika mereka keluar dari bahtera, Nuh mengambil korban ucapan syukur, yaitu dengan mengambil satu hewan untuk dikorbankan sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan. Itu korban yang kedua. Korban yang ketiga adalah korban Ishak, di mana Ishak yang seharusnya dikorbankan, tapi Tuhan kasih penggantinya, kambing, untuk menjadi pengganti Ishak. Dan korban yang keempat adalah korban Musa. Kalau kita ceritakan tentang korbannya Musa ini sangat luas, sangat panjang ceritanya. Namun inilah sejarah korban. Dan setelah korbannya Musa, ada korbannya Yusuf. Yusuf ketika bertemu kembali dengan keluarganya, dengan bapaknya, dia mengambil satu ekor hewan yang terbaik untuk disembelih sebagai ucapan syukurnya bertemu dengan keluarga dan bapaknya. Dan setelah itu korban yang keenam adalah korban Paskah. Korban Paskah dalam perjanjian lama. Apa yang dimaksud korban Paskah? Korban Paskah ini dinyatakan karena tidak ada yang mampu melihat Allah karena dosa. Karena manusia sudah berdosa. Jadi harus ada korban. Korban Paskah pada saat itu, korban anak sulung, dikatakan di Keluaran 11 itu ayat 4-5. Ketika Allah lewat, ada kematian. Sehingga apa yang terjadi? Bangsa itu harus memberikan korban. Anak domba yang tidak bercacat dibuat jadi korban untuk korban penyelamatan. Satu keluarga harus bisa menghabiskan satu ekor domba yang utuh. Itu dikatakan di Keluaran 12 ayat 3. Dan menyimpan domba itu sebelum disembelih, disimpan 14 hari sebelum disembelih.
Saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan masa yang sekarang yang orang-orang hubungkan. Tidak tahu Pak, ada hamba-hamba Tuhan juga yang menghubungkan korban domba di zaman perjanjian lama, di mana domba sebelum disembelih disimpan dulu 14 hari. Apakah itu ada hubungannya dengan isolasi 14 hari dalam situasinya virus corona yang sekarang? Saya tidak ada tahu ada hubungannya apa tidak. Tapi yang jelas dulu kalau umat Tuhan mau memberikan korban harus disimpan 14 hari baru disembelih. Kepala keluarga yang harus menyembelih domba. Darah domba itu dibubuhkan di tiang pintu. Itu dikatakan di Keluaran 12 ayat 7. Dan makan domba itu harus disertai dengan sayur yang pahit dan roti yang tidak beragi. Makan sambil pakai sepatu tongkat di tangan dan bergegas. Dan buru-buru harus segera dimakan habis hari itu juga. Itulah syarat dari korban sembahan di zaman perjanjian lama. Sungguh amat rumit dan rumit sekali. Tentunya kita tidak ada pada sejarah korban yang pertama, yaitu masa Adam dan Hawa. Juga korbannya Nuh, korban Ishak, korban Musa, korban Yusuf, dan juga korban Paskah perjanjian lama. Karena itu terlampau rumit. Tapi kita sekarang ada pada korban penghapusan dosa, yaitu korban yang sejati, yang tadi dikatakan di Ibrani 10 tadi, dikatakan di ayat 14. Bacakan ayat 14, dikatakan, Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. iya, untuk menyempurnakan setiap orang-orang yang dikuduskan. Sebab hanya oleh satu korban saja. Jadi kita tidak perlu beli kambing, beli domba, beli sapi untuk memberikan korban kita untuk menghapus dosa kita. Kalau kita melakukan hal yang seperti itu, bukan dosa kita berkurang, tetapi dosa kita malah bertambah. Tapi sudah ada korban penghapus dosa. Siapakah korban penghapus dosa itu? Penghapus dosa itu adalah ayat 10 dikatakan, Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Persembahan tubuh Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu Yesus dipakukan di kayu salib. Dikatakan di Lukas 22 ayat 44 sampai seterusnya, peluh darah pecah, pembuluh darahnya pecah ketika dia naik ke bukit Getsemani berdoa. Dia berkata, kalau Tuhan, kalau bisa, lalukanlah Tuhan cawan ini dari hadapanku. Kalau bisa aku tidak usah disalib, tapi bukan kehendakku yang jadi. Sehingga Yesus pasrah dan menyerahkan dirinya sebagai korban ganti dosa kita. Bahkan ketika dia di kayu salib, janggutnya dicabut, wajahnya sudah tidak karuan, mahkota duri ditaruh di kepalanya, dia diludahi, bahkan diambil buluh memukul kepalanya. Bahkan dikatakan di Matius 27:26, punggungnya disesah. Bahkan dikatakan di Mazmur 23 ayat 17, anjing-anjing mengerumuni aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Artinya anjing-anjing adalah mereka-mereka yang tidak tahu kalau dia Tuhan. Mereka-mereka yang menyalibkan dia adalah anjing-anjing yang mengerumuni dia dan yang menusuk tangan dan kakinya. Bahkan prajurit menikam lambungnya. Dikatakan di Yohanes 19 ayat 34. Mungkin perlu kita baca. Yohanes 19 ayat 34 dikatakan prajurit menikam lambungnya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dari lambungnya keluar darah dan air. Dari awal dia dimasukkan dalam pengadilan dalam keadaan tidak bersalah, sudah sangat amat menyakitkan. Bahkan dia melaluinya dengan tidak sedikit pun membela diri. Bahkan sampai dia digiring ke Golgota, ke Bukit Tengkorak. Dia dipukul dan dia disiksa sampai dia naik ke kayu salib. Sudah naik di kayu salib, ditikam lagi lambungnya, darahnya mengalir. Dia biarkan saja darahnya mengalir, bahkan tubuhnya dicabik-cabik, bahkan jubahnya dijadikan bahan undian, hanya demi untuk menyelamatkan kita.
inilah korban penghapus dosa yang hanya terjadi satu kali untuk selamanya. Siapakah orang-orang yang menerima korban penghapus dosa, korban yang sejati yang Yesus lakukan? Itulah kita, umat Tuhan. Kita ditebus dengan darahnya yang mahal, dengan harga yang lunas. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di ayat 18, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi kita tidak perlu berkorban seperti Yesus karena dosa kita, karena dosa kita sudah dihapus. Tapi apakah dengan begitu kita tidak perlu melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan sebagai pengorbanan kita untuk Tuhan? Tuhan tidak minta kita berkorban mati di kayu salib. Yesus tidak minta kita mati untuk Dia. Tapi sebagai penghargaan kita atas pengorbanan Yesus buat kita, apakah saudara-saudara yang kasih yang engkau bisa lakukan? Apakah di Jumat Agung ini engkau penuh dengan rasa takut? Tidakkah engkau tahu ada satu sosok Yesus yang mati buat engkau? Tidakkah engkau rela menundukkan diri berlutut di kaki Tuhan di Jumat Agung ini, mengucap syukur atas kematian Yesus untuk dosamu? Tidakkah sedikit di hatimu rasa bersyukur karena engkau sudah terima jaminan keselamatan surga padahal engkau tidak melakukan apa-apa? Atau masihkah engkau sibuk saat ini hanya memikirkan uang, memikirkan pekerjaan, memikirkan bagaimana supaya engkau mendapatkan pertambahan harta benda? Padahal saat sekarang ini di luar sana marak berita virus corona. Tidakkah seharusnya di masa-masa virus corona yang sekarang kita jauh lebih menghargai kematian Yesus yang mau mati menebus dosa kita? Tidakkah itu membuat kita juga untuk semakin dekat dengan Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas pengorbanannya mati buat kita? Saudara yang dikasih Tuhan, mestinya di saat ini engkau meneteskan air mata datang di kaki Tuhan meminta ampun. Karena selama ini engkau jauh dari Tuhan. Selama ini engkau tidak mau mencari Tuhan. Engkau hanya mencari Tuhan sesuai dengan kebutuhanmu. Dan ketika engkau ada pada zona tidak nyaman, engkau mau jauh dari Tuhan, engkau mau menghindar dari Tuhan, bahkan engkau mau mempersalahkan Tuhan. Padahal engkau tidak tahu begitu mahalnya pengorbanannya mati buat engkau, agar engkau terima keselamatan surga. Coba untuk sementara lupakan keuanganmu, lupakan pekerjaanmu, datang di kaki Tuhan, katakan, Yesus terima kasih engkau mau mati bagiku. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari jurang dosa, jurang kebinasaan, dan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Tujuannya adalah supaya kita beribadah kepada Dia dengan benar. Tujuannya adalah supaya kita memuliakan Dia dengan benar. Dikatakan di Lukas 22 ayat 46. Lukas 22 ayat 46 berkata kepada kita, Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. sekali lagi, katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. hai umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mengapa engkau masih tidur sampai sekarang? Mungkin engkau tidur dalam pengertian tidur yang sesungguhnya, engkau tidur di tempat tidur, tidak mengucap syukur atas Jumat Agung hari ini. Tapi ada juga tidur dalam pengertian yang lain. Mungkin engkau sekarang sudah bangun dari tempat tidurmu, tapi kerohanianmu masih tidur. Bangun, bangkit sekarang. Hei engkau umat Tuhan, sadari ada sosok yang sudah mati bagi engkau. Jangan sia-siakan. Bangun dari keterpurukanmu, bangun dari sifat-sifatmu yang negatif, bangun dari sifatmu yang mau mutung-mutung dengan Tuhan. Ketahui tidak ada yang salah di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah berbuat salah kepada engkau. Tapi engkau yang perlu koreksi diri. Datang di kaki Tuhan, katakan, Tuhan,
Aku mengalami kehidupan yang sekarang bukan karena Tuhan tidak baik, tapi karena aku yang tidak menghargai kuasa pengorbananmu. Bangun, bangkit. Katakan kepada Yesus mulai sekarang, Tuhan, Engkaulah yang nomor satu bagiku. Dunia bisa berubah, tapi kasihku tidak akan pernah berubah kepada Engkau. Katakan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kalau dia mau mati untuk kau harus beribadah kepadanya dengan bangkit dari segala keterpurukan rohanimu. Dan yang kedua, muliakan Allah. Dikatakan di Lukas 23 ayat 46 dan 47, orang yang di luar Tuhan pun ikut memuliakan Tuhan karena melihat keajaiban pengorbanan Yesus. Apalagi engkau yang sudah ditebusnya. Lukas 23 ayat 46 sampai 47 dikatakan, Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." kepala pasukan yang menyalibkan Yesus ikut memuliakan Yesus ketika dia melihat keajaiban yang luar biasa. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, dia berkata, "Sudah selesai." Dan saat itu Yesus langsung mati. Tabir bait suci terbelah dua. Melihat itu kepala pasukan langsung berkata, "Ya, dia benar. Sungguh orang benar. Sungguh dia ini adalah orang benar." Sama artinya dengan mengatakan, "Ya, dia ini benar Allah." Bagaimana dengan engkau umat Tuhan? Bukankah selama ini engkau percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Kalau kau percaya Yesus Tuhan, muliakan Tuhan dalam keadaan apapun. Walaupun sekarang marak virus corona, engkau muliakan Tuhan. Ada satu kalimat yang saya sering lihat di jalanan sana dikatakan, jaga kesehatan, tingkatkan kekebalan tubuh. Tetapi ada juga kalimat-kalimat yang lain di luar sana dikatakan, perlu jaga kesehatan tapi jangan lebay. Lebay artinya apa? Sampai engkau takut datang ke rumah Tuhan. Lebay artinya apa? Sampai engkau takut bertemu dengan orang. Yang paling utamakan doa. Cari perlindungan kepada Tuhan. Pasti Tuhan kasih engkau keselamatan. Pasti engkau sehat. Dan jaga kesehatan, jangan lebay. Itu kata orang di luar sana, kata-kata orang dunia. Lebay artinya di situ adalah jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Tetapi bukan berarti engkau tidak berhikmat menjaga kesehatan. Percayalah Yesus perlindunganmu. Kalau dia sudah mati bagi engkau 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosamu, membayar dosamu, bukankah dia juga akan memberikan engkau kuasa tubuh dan darah yang memberi tubuh dan darahnya yang memberi engkau kekebalan, sehingga engkau kebal, engkau sehat, engkau bisa beribadah dengan benar, engkau bisa memuliakan nama Tuhan. Biarlah peringatan Jumat Agung ini mengingatkan kita satu sosok yang sudah mati bagi kita, itu Yesus, yang dengan rela hati memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita supaya kita terima kepastian surga. Balaslah kebaikan Tuhan, beribadahlah dengan benar, carilah Tuhan selama dia mau ditemui. Muliakanlah dia dengan cara yang benar. Ubah pola pikirmu yang salah. Karena orang yang pola pikir salah, walaupun memuliakan Tuhan, Tuhan berkata, "Aku jijik dengan ibadahmu." Jadi supaya Tuhan tidak jijik dengan ibadah kita, muliakan Tuhan dengan hati dan pikiran yang benar, yang tertuju kepada Kristus. Tundukkan kepalamu. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan memakan tubuh dan minum darah Kristus. Kita memberitakan kepada dunia bahwa ada satu sosok yang sudah pernah mati bagi kita, bahkan bagi seluruh umat manusia. Dan dengan kuasa kematian Yesus, kita diselamatkan. Dan dengan tubuh dan darah Kristus yang akan menyatu dengan kita, memberikan kita kuasa kekebalan, sehingga kita kebal dan sehat. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan satu pujian. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan, sambil persiapkan hatimu untuk makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Telah kulihat
mempersiapkan hati kami untuk perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Biarlah lewat ini kami memperingati akan kematian-Mu 2000 tahun yang lalu. Kami memberitakan kepada dunia bahwa Yesuslah satu-satunya Allah yang benar, yang sudah mengorbankan dirinya sebagai bukti kasih-Nya untuk menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau layakkan kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Dan ketika kami makan minum tubuh dan darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Dan Engkau memberikan kami kuasa kekebalan lewat tubuh dan darah-Mu. Kami sehat, kami fit, semangat melayani Tuhan. Semangat melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi untuk selamatkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, dengan tubuh dan darah-Mu kami menang, bahkan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Demikian juga umat Tuhan di rumah ikut dalam perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti di tangan kananmu, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengucap syukur untuk tubuh Kristus, dan dia ucapan syukur itu kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita minum darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk tubuh dan darah Kristus. Ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan. Katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Engkau mengorbankan Yesus sebagai korban untuk menebus kami dari dosa, supaya kami terima jaminan keselamatan surga. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup.
berikan kami kuasa kekebalan, sehingga kami kebal. Segala virus-virus apapun di luar sana, dalam nama Yesus kami tolak. Tidak bisa menyentuh kami, tidak bisa mendekati kami, karena kuasa darah Yesus untuk bungkus kami. Karena kuasa tubuh dan darah Yesus sudah memberikan kami kekebalan. Kami sehat, kami peace, kami bebas memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Umatmu yang ada di rumah juga Tuhan, biarlah Engkau berikan kekebalan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah Jumat Agung yang keberkatan ini. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan terima kasih juga untuk tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal sampai selama-lamanya. Sebagai balasan kami atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu mati bagi kami, dan atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami tahu bagaimana Tuhan Yesus menghargai pengorbanan-Mu dengan beribadah benar-benar kepada Engkau, dengan memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus menjadi seorang militan bagi Engkau, dan siap Tuhan Yesus untuk menjadi mempelai-Mu pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali. Itulah Tuhan Yesus yang memaknai hidup kami dalam perjamuan kudus hari ini, dalam ibadah Jumat Agung ini. Dan biarlah hidup kami dari hari ke hari dibaharui semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, karena itulah komitmen kami, menyenangkan dan menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Ibadah kami menjadi dupa yang berharum, yang menyenangkan hati-Mu. Berkati kami, berkati umat-Mu juga di rumah. Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, yang tetap hidup dalam perkenanan Tuhan dengan taat dan setia, mencari Tuhan, beribadah dan memuliakan nama Tuhan, sehingga iman mereka selalu dibangun di dalam Tuhan, sehingga mereka selalu mengalami kuasa kebangunan rohani. Bagi mereka yang sudah mulai surut Tuhan kerohaniannya, mulai surut Tuhan kesetiaannya kepada Engkau, Roh Kudus berbicara kepada mereka, bahkan tegur mereka supaya mereka Tuhan tidak jatuh di dalam kemerosotan iman, tidak jatuh di dalam dosa, tapi mereka bangkit kembali di dalam pembaharuan iman, dan mereka hidup dalam kuasa kebangunan rohani. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, arahkanlah tangan-Mu memberkati kami semua, umat Tuhan, baik yang dipastori maupun yang ada di rumah. Angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah Dewa Jumat Agung ini, Tuhan saat ini mengarahkan tangannya kepadamu, memberkati engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Memberikan engkau kuasa kekebalan supaya Amin. engkau sehat, dan memberikan engkau kuasa untuk lebih dari pemenang. Amin. Dan kasih sayang Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, itulah menyertai engkau dan keluargamu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus dengan iman, terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.